Mari sama-sama kita dengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Muhammad Jaki. Kepada Adik Muhammad Jaki kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Salatan wa salaman ila habibina sayyidina wa maulana Muhammadin bilafzin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kita haturkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat sihat, nikmat quwwah wa ala kulli ni'mah. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak pula kita lupa untuk menyampaikan, kita haturkan salawat, berangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita tentang agama Islam, yang telah menyampaikan wahyu Allah kepada kita semua sebagai perantaranya, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan judul materi saya pada malam hari ini yakni asyukru atau bersyukur. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Sadaqallahul adzim. Mungkin di telinga kita sudah sering mendengar ayat ini, karena memang biasanya ini sudah lumrah bagi ustaz-ustaz yang ceramah, biasanya sering membawakan ayat ini ketika pembahasannya syukur. Karena di dalam ayat ini membahas tentang jikalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat yang telah kita syukuri tadi. Dan jika kita kufur, maka Allah akan mengancam kita dengan azabnya yang sangat pedih, kata Allah. Kalau kita kufur, azab Allah sangat pedih, kata Allah. Oleh karena itu kita disuruh bersyukur. Bersyukur di sini, ya Allah tambah nikmat itu bukan nikmat yang kita syukuri saja, karena nikmat itu bukan hanya duit atau yang lainnya. Sehat juga kita itu nikmat, bisa bernapas kita nikmat. Coba bayangkan kalau kita tak dikasih napas oleh Allah, susah kita bernapas. Beli oksigen di rumah sakit mahal. Mahal di rumah sakit oksigen. Berapa sejam? Bisa berjuta-juta. Kita dikasih Allah napas 1 hari, bahkan berhari-hari kalau kita masih hidup besok mungkin. Oleh karena itu wajib kita bersyukur. Nikmat yang disyukuri itu bukan nikmat itu yang ditambah oleh Allah, tapi sejadi nikmat yang lain. Kalau nikmat yang kita syukuri itu yang ditambah oleh Allah, bisa jadi mungkin ini kita salat tarawihnya 23 rakaat, bersyukur kita. Ditambah Allah rakaatnya jadi 36. Mereka jadi bersyukur aja. Jadi yang kita syukuri itu belum tentu itu yang ditambah oleh Allah, bisa jadi nikmat yang lain. Oleh karena itu pentingnya kita husnuzan kepada Allah, karena Allah tidak mungkin memberikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan cobaan yang hambanya tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pasti memberikan cobaan yang hambanya sanggup, pasti. Kalau cobaan itu diberikan kepada kita sementara orang lain tidak, terus kita iri, kenapa cobaan ini diberikan kepada saya sementara orang lain tidak diberikan? Itu tandanya Allah memberitahu sama kita, inilah cobaan, cuman kamu yang sanggup, orang lain belum sanggup. Allah masih tahu sama kita, derajat kita ini lebih tinggi daripada orang ini. Kita itu lebih sanggup menerima cobaan yang begini daripada orang ini. Syukuri, bukan disuruhkan kepada Allah, jadi kita harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur itu ada 3 caranya. Yang pertama bil qalbi, dengan hati. Yang kedua bil lisan, dengan
perkataan, yang ketiga bil fi'li atau bil amali, dengan perbuatan. Yang pertama bil qalbi. Bil qalbi ini dengan hati. Ketika mendapat nikmat, hati kita bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah. Dan para ulama bersepakat, sedangkan kita bersyukur di dalam hati itu saja tidak cukup sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Karena apa? Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir kepada Allah itu, mengingat Allah itu menenangkan hati. Kemudian kita bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita mengingat Allah, alhamdulillah, hati kita tenang karena berzikir kepada Allah. Kan hati tenang itu merupakan nikmat lagi dari Allah. Oleh karena itu tidak cukup. Kemudian yang bilisan sama, dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, atau berzikir kepada Allah, mengucapkan subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Ulama juga sepakat dalam hal ini. Tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, karena ketika kita mengucapkan alhamdulillah, mulut kita bisa berbicara, mulut kita bisa bergerak. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi ketika kita bersyukur, langsung dikasih Allah nikmat lagi, ya kan? Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, dikasih Allah ini mulut bisa bergerak, dikasih Allah ini lidah bisa bergerak untuk mengucapkan alhamdulillah. Kemudian seterusnya. Jadi nikmat Allah itu terus mengalir, terus ada nikmat Allah itu. Bukan hanya cobaan Allah berikan, tapi nikmat Allah dari kita bangun, tapi kita tidur lagi, terus kita bangun lagi, itu ada nikmat Allah di dalamnya. Oleh karena itu patut kita bersyukur dan kita kufur atas nikmat Allah. Ini ada hal kecil yang tidak kita suka, kemudian kita kufur atas nikmat Allah. Apakah kita tidak mengingat nikmat Allah yang telah lalu, nikmat Allah yang telah Allah berikan yang lalu, yang seharusnya patutnya kita syukuri pada hari ini. Kemudian yang terakhir bil fi'li atau bil amali, dengan perbuatan. Nah, di sini kita dites oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita bersyukur? Ketika kita dapat duit, mungkin dari gaji kita atau dari usaha keras kita, apakah kita akan bersedekah kepada hamba-Nya yang lain? Kita membantu orang lain. Tapi bersyukur dengan amal ini bukan hanya sekedar sedekah. Nabi SAW bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Misalnya kita nampak orang tua kita lagi kerja berat gitu kan, mungkin ibu kita nggak sanggup mengangkat suatu barang, kita bantu. Mungkin ayah kita lagi mampu rumah kan, lagi bangun sesuatu, kita bantu. Atau nampak nenek-nenek di jalan susah dia nyebrang, kita bantu. Itu termasuk sedekah, kata Nabi Muhammad SAW. Dan jangankan itu, tabassam ila wajhi akhika sedekah, kata Nabi Muhammad. Kita senyum kepada wajah saudara kita itu merupakan sedekah juga. Dan membuat saudara kita bahagia itu adalah sedekah. Bahkan di hadis lain dikatakan afdhalus sedekah itulah membuat saudara kita bahagia. Seutama-utama sedekah membuat saudara kita bahagia. Salah satunya begitu. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah atas segala nikmatnya. Karena telah banyak nikmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat-nikmat yang terdahulu kita ingat. Bukan hanya cobaan sekarang yang kita ingat, nikmatnya juga kita ingat. Ketika kita diberi cobaan, kita masih diberi nikmat sama Allah. Kita masih bisa bernapas, masih bisa menghirup udara, masih bisa berjalan. Berjalan ke masjid ini termasuk nikmat. Banyak orang di luar sana yang dikasih nikmat sehat juga sama Allah. Banyak orang di luar sana yang dikasih nikmat waktu juga sama Allah. Tapi sayangnya mereka tidak menggunakannya di jalan Allah, tidak menggunakan di jalan Shiratal Mustaqim, di jalan yang lurus. Mereka pergi kemana, entah kemana. Mungkin banyak sekarang anak muda yang berdua-duaan dengan lawan jenisnya. Mungkin ada dari kita yang dikasih HP, anak muda sekarang dikasih HP oleh orang tuanya, malah pacarannya di situ. Ada seorang komedian berkata, katanya, janganlah kamu bangga dengan dipanggil sayang, karena makanan yang jatuh belum 5 menit juga namanya sayang, katanya. Makanan yang belum 5 menit jatuh, sayang juga namanya. Yang jatuh makanan kan, yang belum 5 menit pak, ambil lagi sayang. Ya, jadi kita harus bersyukur atas apa yang telah diberi. Menggunakan HP kita gunakan di jalan Allah.
Syukur itu harus di jalan Allah. Karena bersyukur kita itu hanya milik Allah. Syukur kita itu hanya kepada Allah, bukan kepada orang lain. Terima kasih kita kepada orang lain itu cukup sekedar terima kasih. Tidak perlu beribu-ribu terima kasih. Kayak gitu kata ulama. Tidak perlu beribu-ribu terima kasih. Atau ketika kita memuji orang, hendaknya kita masukkan nama Allah di situ. Masya Allah, suara kamu bagus sekali itu. Allah yang telah memberikannya kepada kamu, seharusnya kamu bersyukur. Jadi kita ingatkan orang lain untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Oleh karena itu, saya sekali lagi mengingatkan kepada kita semua, syukuri apa yang telah diberikan Allah. Dengan kufur terhadapnya, jangan hanya mengingat cobaan-cobaannya, tapi juga ingat nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, yang telah lalu maupun yang sekarang. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesalahan berasal dari diri saya sendiri dan kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah dari Muhammad Jaki.